Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Arsitektur Purna Modern. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Zahira. Saya Reisa Nadia. Saya Saya Elizabeth Elizabeth Margareta. Margareta. Saya Melva Laura Ginting. Dan materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah arsitektur purna modern. Arsitektur ini memiliki wajah baru dengan bentuk geometris yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan kebutuhan manusia. Perkembangannya berlangsung selama setengah abad, yaitu 1920 sampai 1960. Periode singkat namun berpengaruh luas. Arsitektur modern saat itu menembus batas budaya dan geografi dengan menghilangkan ornamen, menciptakan satu gaya internasional yang seragam. Semakin sederhana bentuknya, semakin baik bangunannya. Para arsitek pun kehilangan ciri khas karena desainnya seragam dan berfokus pada fungsi. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai bosan dengan keseragaman ini, memicu munculnya gagasan baru. Desain yang lebih bervariasi mulai dikembangkan untuk memenuhi keinginan konsumen. Era kejayaan arsitektur modern pun berakhir, digantikan oleh arsitektur postmodern yang kemudian berkembang menjadi purna modern. Arsitektur purna modern merupakan tindak lanjut dari paham arsitektur modern. Arsitektur purna modern atau postmodern mencampurkan paham arsitektur modern dengan arsitektur neoklasik, sehingga sering disebut dengan arsitektur neo-neoklasik. Purna modern memiliki ciri-ciri historik tetapi tetap futuristik, memiliki ciri khas regional tetapi tetap bisa menggambarkan global serta memberi kesan elit, tetapi populis. Dalam arsitektur purna memiliki beberapa jenis, yaitu canonic classicism, ironic classicism, modern traditionalism, Latin classicism, dan fundamentalist classicism. Selanjutnya yaitu tokoh arsitektur dan karyanya. Yang pertama yaitu arsitektur canonic classicism, lebih menonjolkan wujud bangunan klasik, sementara unsur modernnya lebih tampak pada bahan bangunan maupun aturan dalam membangun. Meskipun klasik, bukanlah berarti untuk ditinggalkan, melainkan untuk diintegrasikan dengan yang modern, terutama pada perwujudan bangunan yang mengacu pada wujud klasik. Pedoman utamanya adalah Vitruvius yang mengacu ke arah utilitas sebagai daya guna, kekokohan, dan estetika, yang merupakan titik berat dari canonic classicism. Salah satu contoh bangunan canonic classicism adalah Vitruvius House yang dirancang oleh arsitek Thomas Gordon Smith. Rumah ini terletak di South Bend, Indiana, dan dibangun pada tahun 1991. Selanjutnya yaitu Ironic Classicism. Ironic Classicism terletak di antara gaya klasik dan modern, sehingga mencerminkan kebudayaan yang heterogen. Elemen klasik atau tradisional banyak diterapkan pada tampak bangunan, walaupun tidak sepenuhnya memiliki fungsionalisasi tertentu, melainkan hanya sebagai kepura-puraan meski ada sedikit kegunaannya. Ironic Classicism sendiri disebut juga sebagai semiotik, di mana selalu melawan standar dari bangunan kontemporer teknik dan cenderung menghilangkan massa. Masih terdapat hubungan dengan sistem-sistem tradisional, tapi juga masih ada sedikit perbedaan. Mereka menerima teknologi semata-mata karena segi ekonomi. James Trilling menghasilkan rancangan yang keluar dari aturan-aturan, seolah-olah ingin menggebrak semua aturan yang berlaku selama ini. Gayanya yang seolah-olah ingin memberontak ternyata diimbangi dengan memasukkan unsur-unsur tradisional dalam bangunannya. Hal ini nampak pada pemakaian batu sebagai sistem konstruksi utamanya. Contoh bangunan yaitu Neue Staatsgalerie Stuttgart pada tahun 1997.
Modern tradisionalism adalah kombinasi antara nilai tradisi dan nilai modernitas, dan lebih cenderung dapat membuka diri terhadap kebudayaan lama sekaligus teknologi modern dan estetika. Unsur tradisional dan budaya yang paling sering digunakan adalah gaya Art Deco, sebuah campuran antara Cubist-inspired European in modernisme dengan penyederhanaan bentuk ritmik yang sama, pengadopsian bentuk prekolumbian dan Navajo zigzag yang eksotis, permainan warna dan material yang bercahaya seperti plastik, aluminium, dan stainless steel dipadu dengan batu dan kayu yang terlihat mahal dan eksklusif. Ciri modernnya tampak pada penggunaan rangka baja, sistem utilitas yang modern, sistem struktur yang modern, serta penggunaan baja. Sedangkan ciri tradisionalnya terlihat pada tampak bangunan yang menggunakan detail-detail tradisional, yang menggunakan material tradisional bata, kolom besar ciri khas struktur Yunani dan Romawi, juga adanya bentukan seperti pada zaman Mesir kuno. Contoh bangunan Isle of Dogs Storm Water Pumping Station. Selanjutnya, Latin Classicism terdapat banyak penonjolan aspek modern dalam hal pemilihan warna, bahan, tekstur, dan proporsi dalam mewujud bangunan banyak mengambil konsep modern. Sedangkan aspek tradisional hanya diterapkan pada aturan-aturannya. Mario Botta, salah satu seorang arsitek pada zaman Latin Classicism, memiliki style Tuscan sebagai bagian karena memiliki struktur yang simpel, sedangkan sebagian lainnya karena memiliki sifat aristokrat dan proletar, sehingga bangunan yang ditampilkannya terlihat sederhana, namun megah dan bersahaja. Contoh bangunan Council in Cambridge tahun 1982. Selanjutnya, arsitektur fundamentalism klasikisme merupakan aliran arsitektur purna modern yang paling dekat dengan modernitas. Oleh sebab itulah, unsur klasik pada bangunan-bangunannya sudah lebih jauh ditinggalkan, yang terpisah adalah unsur modernisme. Namun bagaimanapun juga, aturan tradisional masih diterapkan dalam penyusunan bangunannya. Pada desain-desainnya, modern menerapkan konsep paradigma rasionalitas yang kompleks yang telah diajukan oleh Rossi pada waktu sebelumnya, yaitu dengan hasil rancangan yang mementingkan logika dan komposisi. Contoh karyanya yang terkenal adalah National Museum of Roman Art di Merida tahun 1985. Yang merekonstruksi reruntuhan bangunan kuno yang dibangun dengan desain yang membawa orang pada suasana zaman kuno. Ciri-ciri arsitektur purna modern. Yang pertama ditandai dengan munculnya ornamen, dekorasi, dan elemen-elemen kuno, tetapi dengan melakukan transformasi terlebih dahulu terhadap elemen-elemen yang kuno tersebut. Yang kedua, menyertakan warna dan tekstur menjadi elemen arsitektur yang penting yang ikut diproses dengan bentuk dan ruang. Yang ketiga, yang dikomunikasikan adalah identitas regional, identitas kultural, atau identitas historikal. Hal-hal yang masa silam tersebut dikomunikasikan sehingga orang mengetahui bahwa arsitektur itu hadir sebagai bagian dari perjalanan sejarah kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kepedulian yang tinggi kepada masa silam. Yang kelima, yang ditonjolkan sebagai fungsi adalah fungsi-fungsi metaforik dan historikal. Terakhir, bentuk menempati posisi yang lebih dominan daripada ruang. Kesimpulan, memang setiap perkembangan yang terjadi di dalam diri arsitektur membawa banyak perubahan di dalam kehidupan manusia, tetapi itu merupakan bagian dari perjalanan hidup umat manusia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan manusia sangat tergantung dengan alam, dan yang dapat mempersatukannya adalah arsitektur.
Arsitektur purna modern merupakan hasil pembaharuan dari arsitektur modern, tetapi arsitektur ini tetap berpedoman terhadap apa saja yang telah ada di dalam arsitektur modern dan akan selalu menyesuaikannya dengan yang sudah pernah terjadi di dalam arsitektur modern. Untuk itu, perkembangan dari arsitektur akan tetap berlangsung selama manusia masih tetap berinteraksi dengan di alam lingkungannya, dan memerlukan beberapa pengembangan di dalamnya. Setelah itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.